Kisah pilu Melda Savitri kembali mencuri perhatian publik setelah terungkap perjuangannya yang begitu berat sebelum dicerai suaminya, yang kini menjadi P3K di Aceh Singkil. Selama 3 bulan, Melda ditelantarkan tanpa nafkah sepeser pun, memaksanya bekerja keras demi menyambung hidup bersama anak-anaknya. Kesetiaannya justru dibalas dengan pengkhianatan, membuat Melda terpaksa menanggung utang yang menumpuk sendirian. Tetangganya, Ibu Vina, mengungkap bahwa selama tinggal di Aceh Singkil, Melda menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan rela meninggalkan daerah itu setelah memastikan seluruh utangnya lunas agar tidak meninggalkan beban bagi siapapun. Demi melunasi utang-utangnya, Melda rela menjual hampir semua barang rumah tangganya, mulai dari motor, kompor, kipas angin, kulkas, hingga blender. Semuanya dilepas hanya untuk membayar penagih koperasi yang terus datang menagih. Ibu Vina yang iba sampai harus mengorbankan uang sekolah anaknya untuk membantu Melda. Kisah ini memperlihatkan keteguhan dan tanggung jawab luar biasa seorang wanita yang tetap berdiri tegak meski dikhianati dan ditinggal dalam keadaan terpuruk. Kini Melda Savitri menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan perempuan di tengah luka yang dalam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Doa ikhlas seorang ibu, seorang perempuan, seorang tetangga yang baik hati, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dia ikut merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya seorang istri melihat perjuangannya. Apa yang kita dapat dari sini, kita ambil pelajaran bahwa doa yang disampaikan ketika itu ikhlas, dan ketika kita ikhlas menerima segala ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka balasannya itu pasti luar biasa. Si ibu juga tidak bakal menyangka bahwa Kak Savitri bakal sebesar ini, bakal melimpah rezekinya. Tentu sebagai seorang perempuan yang naluri keibuannya hidup, dia hanya ingin Kak Savitri baik-baik saja bersama anak-anaknya. Tidak ada keinginan beliau ingin terkenal, itu nggak ada. Jadi bagi kita semua, pelajaran yang kita ambil adalah ikhlas atas segala sesuatu yang Allah limpahkan kepada kita. Mungkin awalnya kita merasakan sakit, jika kita ikhlas dan baik sangka, Allah pasti punya rencana. Melda Savitri adalah wanita yang terviral tahun 2025. Saya melihat ya, sekarang memang dunianya adalah dunia medsos, media sosial. Dengan media sosial ini kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Kali ini adalah Melda Savitri. Dengan belas kasihan orang, dengan kesedihannya dia sekarang udah mulai naik daun dan mulai jaya. Itu berkat belas kasihan orang banyak. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, banyak wanita-wanita di luar sana yang lebih menderita dari dia. Tapi keberuntungan ini berpihak ke dia. Saya berharap nanti Melda Savitri ini jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada orang diviralkan, sempat kaya mendadak akibat viral di media sosial. Dia langsung menjadi sombong, tidak memiliki etika, tidak memiliki sopan santun. Jangan sampai bertemu dengan Melda Savitri. Saya tahu Melda Savitri adalah orang berpendidikan. Dia adalah seorang sarjana dan dia memiliki pendidikan yang sangat bagus. Latar belakangnya bagus. Saya berharap dan netizen berharap, masyarakat berharap kalau Melda Savitri jangan sampai lupa diri, ya. Jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya ada yang diviralkan sempat kaya dan ia berubah menjadi sombong dan tidak tahu diri. Guys, sepahit-pahit rasa empedu, lebih pahit lidah mak koyok. Masih terngiang di pendengaran kita kalimat yang diucapkan mak koyok saat Fitri akan pulang kampung. Percantik dirimu, kau pasti hidup. Percantik dirimu, kau pasti hidup. Dan kata-kata itu kini telah menjadi kenyataan.
Fitri telah mempercantik dirinya dan kehidupan Fitri sudah jauh lebih baik, sudah berubah menjadi sosok wanita yang memiliki harga diri yang mahal. Guys, kita lihat sosok Mak Koyo yang sangat sederhana, hidup standar sekali, tapi dari hatinya yang mulia, dia menyuapkan makanan untuk anak-anak Fitri, memberikan nasi, yang mensuplai nasi untuk Fitri selama Fitri masih dalam kesusahan. Sampai-sampai Mak Koyo mengatakan kepada mertua Fitri bahwa Fitri pernah berkata, seandainya tidak ada Mak Pina atau Mak Koyo, maka saya dan anak-anak saya sudah mati. Sudah mati, guys. Fitri mengatakan seperti itu. Mati bagaimana? Mati karena kelaparan. Astagfirullahalazim. Guys, sudah saatnya sekarang kita memperjuangkan Mak Koyo. Para netizen, sudah saatnya sekarang kita mengangkat derajat Mak Koyo. Kalau kemarin kita telah berhasil mengangkat status sosial Melda Sapitri, kini saatnya kita memperjuangkan Mak Koyo. Kita viralkan Mak Koyo agar Mak Koyo menjadi perhatian seluruh orang-orang baik yang ada di Indonesia. Terima kasih Mak Koyo atas keikhlasanmu, atas pengorbananmu, dan kami berjanji kami akan berusaha memviralkanmu Mak Yoyo, sehingga semua isi dunia tahu bahwa engkau adalah orang yang sangat berjasa kepada Fitri. Engkau orang yang ikhlas, engkau orang yang baik. Jika Sela Saukia telah memberikan engkau umroh gratis dan Denny Sumargo telah mentransfer uang, mudah-mudahan akan menyusul kebaikan-kebaikan yang lain, dan mereka berterima kasih atas kebaikan, ketulusan, dan keikhlasanmu Mak Koyo. Kami netizen siap memperjuangkanmu. Ayo kawan-kawan, kita perjuangkan Mak Koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian sudah melihat video satu ini yang lagi viral di TikTok. Di Aceh ada satu keluarga, seorang suami itu lulus P3K, tapi setelah lulus dia telantarkan istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Dan ada seorang ibu, tetangga dari ibu muda ini berkata, dalam bahasa Aceh itu aku nggak ngerti ya, mungkin maksudnya urus badanmu, percantik badanmu, atau apalah itu. Tanpa dia pun kamu bisa hidup, lihat kedua anakmu. Kira-kira mungkin seperti itu. Dan itu merupakan suatu dukungan. Ibu ini memberi semangat untuk ibu muda ini supaya jangan putus asa. Kalau kita lihat ya dalam keluarga ini, baru inilah yang aku dengar terjadi masalah seperti ini. Setelah lulus P3K, suaminya itu menelantarkan istri dan kedua anaknya. Baru inilah kejadian seperti ini yang aku tahu. Tapi ya kita bisa nilai bahwa suami yang seperti ini benar-benar suami yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena setelah dia mendapat sesuatu pekerjaan yang mungkin itu kita bisa nilai pekerjaan tetap, dia sudah melupakan orang-orang terdekat dia dalam keluarga, istri dan kedua anak-anaknya. Padahal mungkin sebelum dia lulus menjadi seorang P3K, dia dapat dukungan dari istrinya. Walaupun anaknya masih kecil-kecil, itu juga menjadi penyemangat lah buat dia untuk menggapai cita-citanya mungkin menjadi seorang pegawai. Ini kita lihat masih P3K. Yang kita tahu ya hanya gaji, pensiun itu nggak ada. Apalagi kalau PNS, apalagi kok jadi pejabat, apalagi kok jadi orang kaya. Nggak tahu lagi nih ya, seorang suami seperti ini baru menjadi P3K dia sudah lupa dengan tanggung jawabnya. Dia lupa selama dia belum menjadi seorang pegawai atau lulus P3K, selama ini yang dukung dia siapa? Seorang istrinya yang sekarang lagi sedih, lagi hatinya itu kacau balau. Dia mau gimana bawa anak-anaknya nanti? Bagaimana dia menghidupi kedua anaknya itu? Dia tidak pernah pikirkan itu. Ini benar-benar suami yang tidak bertanggung jawab. Buat kamu ya ibu muda, sudahlah. Kalau memang dia sudah nggak mau lagi
mengurus kalian sebagai istri dan anak-anaknya, anak-anakmu yang 2 itu, lupakan saja. Melangkah ke depan, jangan menoleh ke belakang. Berjuang demi kedua anak-anakmu. Ingat, Tuhan tidak pernah menelantarkan umatnya yang perlu atau butuh bantuan. Dia akan mengirimkan orang baik yang akan membantu. Tetap semangat. Memang ya, kalau sudah hidup sebagai suami istri sekian tahun itu susah untuk melupakan. Tapi kalau dia sudah tidak peduli lagi, hidupmu harus terus berjalan. Gak mungkin stop. Kasihan kedua anakmu itu. Yang dibilang oleh ibu tadi itu, tetanggamu itu sangat benar. Tanpa dia pun kamu bisa hidup. Berjuang. Tetap berjuang dan berdoa. Yakin dan percaya ada jalan keluar. Yang berlalu, biarlah berlalu. Masa depan kamu harus kamu kejar. Tetap semangat demi kedua anak-anakmu. Yakin dan percaya Tuhan akan bantu. Tuhan akan kasih jalan keluarnya buat kamu. Tetap semangat.